Januari 2013. Kok bisa nggak ketahuan? Terus kenapa ditutupin? Itu adalah hal tersulit dari seorang public figure. Oke, saya jawab ya. Silakan. Buat saya, mungkin buat penonton semua, saya punya prinsip bahwa menceritakan masalah ke orang itu 70% nggak peduli, 20% senang kita ada masalah, 10% membantu. Jadi mungkin kita hanya cerita ke 10% tersebut sebenarnya, keluarga dan sebagainya gitu. Sahabat dekat itu dibandingkan mengumbar, ini kan bukan berita yang baik ya. Bagaimanapun sebuah perceraian pasti salah. Jadi bukan berita yang baik dan kita sepakat untuk tidak memberitahukan siapapun. Kalau masalah teman-teman media, saya berusaha untuk mencari jalan agar media tidak mencium sama sekali intinya itu. Seorang Deddy Corbuzier ini selalu banyak trik ya. Dan sampai perceraiannya pun ini, perpisahannya ini dilakukan, didaftarkan di Pengadilan Jakarta Utara. Iya, Jakarta Utara. Padahal rumah di... tapi memang ada, kita punya satu rumah yang memang di daerah situ. Jadi kita menggunakan rumah yang di daerah situ. Padahal pengadilan itu kasusnya cuma masalah apa, penyelundupan ikan, ya kan ya? Dan lain sebagainya. Tapi kenapa daftarnya sampai ke Jakarta Utara? Karena biar jauh. Karena kita tahu bahwa pengadilan-pengadilan lain mungkin banyak sekali media yang ada di sana. Gitu. Yang menunggu di sana ya? Yang nunggu di sana. Jadi kita mencari pengadilan yang agak jauh, kita mencari. Saya juga mau terima kasih buat pengacaranya ya. Pemilihan pengacara juga ya? Pengacara kita kebetulan bukan pengacara yang banci tampil. Jadi benar-benar sangat banyak menolong, sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali untuk menutup semuanya gitu. Ya karena ini adalah berita yang tidak sepatutnya juga mungkin harus diumbar begitu ya. Nah kalau seorang Kalina, saya akan bertanya seorang Kalina, gimana sih hidup dengan seorang Deddy Corbuzier? Susah gak sih? Hidup dengan seorang Deddy Corbuzier, apa ya? Buat saya kalau di rumah saya bukan hidup dengan seorang Deddy Corbuzier. Buat saya dia adalah seorang Deddy Cahyadi. Jadi saya membedakan. Deddy Cahyadi ya Pak ya, namanya ya Pak ya. Oke, dicatat Deddy Cahyadi ya. Ya gak perlu disebut juga. Itu yang bikin cerai kayak gitu itu. Jadi, coba lanjutin. Enggak. Apa tadi pertanyaannya? Ya, buat Kalina seorang Deddy Cahyadi. Jadi, saya harus bisa membedakan. Karena kalau seorang Deddy Corbuzier, siapa yang tidak kenal sama dia? Jadi, ada rasa yang, setiap melihat dia, sosok dia itu tinggi sekali buat saya. Jadi kalau misalkan saya menerapkan di rumah dengan Deddy Corbuzier itu kayak saya jujur, saya pribadi walaupun saya sudah mengenal dia kurang lebih 12 tahun, ada rasa saya bukan siapa-siapa gitu. Susah untuk hidup dengan dia. Jadi, dulu apa yang membuat Kalina jatuh cinta dengan seorang Deddy Corbuzier? Dia baik. Klise kalau saya bilang dia baik. Karena pada kenyataan iya dia baik. Dia baik dan dia bisa menjadi figur ayah untuk saya. Dia bisa mengenalkan saya banyak hal yang saya belum pernah tahu sebelumnya. Kenapa hostnya ikut nangis ya? Ya itu dia, kenapa manggil saya? Paling gedek kalau gini-ginian nih. Gue tahu kita kayak gini anaknya kalau ketemu ya. Tahu. Bete deh gue. Biasanya bintang tamunya nangis, ini hostnya nangis. Banyak suka duka yang harus saya jalanin selama saya mengenal dia. Banyak juga cobaan. Tapi banyak juga yang saya merasa saya tidak pernah merasakan sebelumnya gitu, yang dia luar biasa buat saya. Ya. Mungkin saya pernah baca sesuatu ya, bahwa perpisahan itu
bukan karena menyerah. Tapi lebih kepada bahwa ada hal yang tidak bisa dipaksakan. Gitu gak sih? Kalau menurut saya, ya ada benarnya. Karena kalau saya memaksakan ini karena jadi tidak baik untuk saya juga, Dedi, begitu juga untuk anak kita berdua. Yang anak dimana akan melihat kita selalu ribut karena ketidakcocokan yang sekarang kita alami kayak gitu. Jadi mungkin saat ini jalan yang terbaik saat ini, kita tidak pernah tahu. Saya belum akan bertanya kepada Deddy Corbuzier, tapi kita akan lihat sama-sama. Ini adalah salah satu VT kebersamaan Deddy dan Kalina. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday day. Gimana rasanya kok bisa akhirnya ketemu dia nih? Jadi waktu itu yang ngejar-ngejar tuh dia. Oh ya? Ngejarnya maksudnya? Pakai apa ngejarnya? Ngikutin kemanapun aku pergi. Gimana cerita? Cerita dong. Iya betul, saya ngaku sama semua orang yang ada di Indonesia bahwa dulu saya ngejar-ngejar dia. Jadi pada saat itu saya lagi ke sebuah kafe, ada kerumpulan yang nari poco-poco. Terus saya ngeliatin ada seorang wanita, Kalina. Pada saat itu saya lihat, akhirnya saya lihat, wah cantik nih gitu kan. Akhirnya saya kejar sampai kamar mandi, saya minta nomor telepon. Pada saat itu yang nari poco-poco tuh nenek-nenek semua. Jadi dia paling keren. Romantisnya seorang Dedi ini yang menyeramkan ini seperti apa gitu kalau di rumah? Kalina cerita. Jadi waktu itu pernikahan kita ya, ulang tahun pernikahan kita ya, dia tuh naburin bunga tuh sama dibantu sama asistennya dia. Mana tuh asistennya, jadi bunga-bunga di dak atas rumah. Wah, puluhan bunga di situ besar. Bunga mawar dan lupa dicabutin durinya. Jadi aku jalan jinjit gitu loh, karena tusuk-tusuk duri, maksudnya biar bikin gimana gitu. Ternyata jadi yang aku yang jalan tuh yang ini mana sih kamu tuh. Jadi menunjukkan cintanya dengan bunga ditaruh, bunga mawar ditaruh gitu. Oke dong. Itu VT kebersamaan mereka dan kemesraan mereka. Tapi kalau boleh tadi saya ambil kesimpulan dari VT-nya ya, ada surprise tebar-tebar bunga. Kalau saya sih pasti marah. Emang di kuburan pakai ditebar-tebar bunga? Di dak rumah. Di dak rumah lagi, nyampah lagi dia kan? Yang bersihin juga dia. Yang bersihin juga dia. Bagus lah, tanggung jawab berarti orangnya dia. Hai. Hai, Dul. Oh ya, apa kabar Mbak? Saya masih available loh, Pak. Mana cowoknya? Udah ada Nggak, cowoknya. udah lagi toilet. Gak apa-apa, kan belum janur kuning, Pak. Oh iya benar. Merah kuning ya. Saya mau bertanya dengan Deddy Corbuzier. Silakan Mbak Oki. Kenapa memilih berpisah? Sebenarnya kesepakatan berdua. Ada hal-hal yang memang gini, segala perpisahan itu pasti tidak baik ya. Gitu. Saya tidak membenarkan perceraian, jadi harus diingat dulu buat penonton, tidak membenarkan perceraian. Tapi buat saya itu bukan sebuah tragedi. Buat saya tragedi adalah ketika mempertahankan sesuatu, berpura-pura sekian lama, yang akhirnya mengajarkan rasa cinta yang salah kepada si anak. Gitu. Karena anak ini akan merasa bahwa, oh ternyata selama ini bohong. Oh ternyata ternyata pasangan suami istri itu ribut. Gitu. Oh ternyata seperti ini. Gitu. Jadi lebih baik mengajarkan. Saya pribadi adalah orang yang mengajarkan pada anak saya bahwa Santa Claus itu tidak ada. Dibandingkan Santa Claus itu ada gitu. Jadi kita lebih memilih supaya tidak membohongi anak lah intinya itu. Iya. Tapi 12 tahun. Why? Why now? Well, maybe because it's 12 years. 5 tahun pacaran, 7 tahun, 4 tahun pacaran, 8 tahun menikah. 4 tahun pacaran, 8 tahun menikah. Deddy Corbuzier pernah bilang sama saya, kapan nikah? Terus saya bilang, I don't know, belum tahu. Terus dia bilang, pernikahan tuh legalitas aja.
Karena ketika sudah mendapatkannya, nggak ada sesuatu hal yang menantang lagi. Mungkin seperti ini. Sekali lagi saya tidak membenarkan. Tapi mungkin kalau ini bukan masa perpisahan ya. Tapi mungkin definisinya adalah seperti orang mancing. Orang mancing itu yang menyenangkan adalah proses mancingnya. Proses. Bukan setelah dapat ikannya. Yep. Karena setelah dapat ikannya dia mulai bingung. Ini ikan mau diapain? Apakah mau disimpan, mau dimasak, atau mau dicemplungkan lagi ke laut? Gitu. Tapi proses itulah yang menyenangkan. Makanya kenapa ketika orang pacaran prosesnya menyenangkan sekali gitu. Karena belum mendapatkan. Nah setelah mendapatkan kita butuh toleransi yang luar biasa besarnya supaya si ikan ini ada gunanya gitu. Di kedua belah pihak. Mungkin saya yang salah. Nah ini yang membuat orang menjadi berubah gitu. Mungkin ya gini aja deh kalau saya boleh tanya. Misalnya Anda punya mobil baru beli 2 hari kesenggol, sakitnya seperti apa? Tapi kalau mobilnya sudah 3 tahun kesenggol, mungkin tidak sesakit itu. Jadi itu humans, itu manusiawi gitu. Nah, untuk menjaga supaya itu tidak terjadi harus ada toleransi yang luar biasa besarnya. Dan mungkin toleransi itu yang kita nggak dapat. Gitu. Toleransi itu yang kita harus belajar pada orang tua saya dulu gitu. Mungkin kita terlalu muda sekarang, terlalu banyak hal-hal yang baru, terlalu banyak tempat-tempat jalan-jalan, pengaruh TV dan sebagainya yang membuat manusia sekarang lebih bisa mengambil keputusan dibandingkan dulu. Kalian setuju nggak menurut Dedi? Ada sebagian yang setuju, tapi untuk saya pribadi bukan buat saya waktu saya pacaran sama dia pun itu kan waktunya nggak sebentar ya, lama gitu. 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk kita mengenal satu sama lain. Jadi, dan hampir setiap hari juga saya ketemu dia waktu pacaran juga. Jadi tidak ada perbedaan saat saya menikah. Perbedaannya hanya adalah statusnya, dia adalah sebagai suami saya dan saya sebagai istrinya. Jadi saya sangat mengenal dia luar dan dalam gitu. Jadi buat saya, ya, susah ya. Tapi hal-hal apa aja yang kalian sudah pertahankan untuk supaya tidak terjadi perpisahan? Banyak sih sebenarnya ya, karena kita juga pernah hampir pisah juga, kurang lebih 4 tahun yang lalu, dan saya cabut gugatan di situ juga karena saya dulu berpikirnya untuk anak dan berpikir juga mungkin kita masih bisa memperbaiki. Kita mulai semuanya dari awal lagi, kita kenalan lagi, tapi ternyata justru ya seperti yang tadi Dedi bilang gitu. Jadi kayak membohongi gitu. Dan juga anak saya itu sangat amat mengerti kita berdua gitu. Bukan hanya untuk anak, justru kita berpisah itu untuk anak gitu. Kalau kita mempertahankan tapi dengan semua yang kebohongan yang kita perlihatkan kepada anak, justru kan itu nggak bagus gitu. Anak akan melihatnya. Anak saya tuh kalau kita ngobrol berdua di ruang tamu, kita ributnya tuh dari yang berantem sampai yang ributnya kita cuma ngobrol seperti ini, terus kita di ruang tamu tutup pintu, Aska tahu kalau kita berantem. Padahal kita nggak ada suara yang... Dan dia bisa datang duduk supaya kita nggak berantem. Dia bilang, Papa sama Mama ribut. Enggak, oke, kalau emang nggak ribut, Aska duduk di sini. Ya udah kalian ngobrol aja lagi. Dan dia bisa ngomong seperti itu. Gitu. Kenapa bukan jadi Aska yang justru mempertahankan kalian dan mengikat kalian untuk, ya taruhlah tadi berpura-pura dan lain sebagainya untuk... Kita masih sama-sama, kita masih baik seperti sekarang, kita masih bisa jalan bareng, itu justru karena Aska. Kita berpisah karena Aska juga. Kita berpisah ini bukan karena Aska dalam arti yang kita mengajarkan yang tidak baik, justru karena kita mengajarkan bahwa kita ada untuk dia. Walaupun apapun yang terjadi sama orang tua, kita akan selalu ada untuk Aska. Ya, semoga mungkin apa yang diceritakan tadi Dedi dan Kalina ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua bahwa yaitu tadi menjalani sebuah rumah tangga, bagaimana pada perjalanan prosesnya untuk kita bisa nikmati. Apakah itu baik atau tidak ya kembali lagi kepada Anda semua. Setelah ini kita akan tanya kira-kira benar nggak sih Aska menerima atas perpisahan yang mereka lakukan. Tetap di Hitam Putih.